Tawuran antara dua kelompok pemuda pecah saat pesta kitanan seorang bocah di Desa Temayang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jumlah petugas keamanan yang terbatas membuat tawuran sulit dihentikan. Diduga, kericuhan antara dua kelompok pemuda ini pecah akibat saling senggol saat berjoget dangdut di bawah panggung. Selain karena salah paham, tawuran juga dipicu karena sejumlah pemuda dalam pengaruh minuman keras. Iya, hanya salah paham. Kalau kan semua mabuk, saya itu kan mabuk, orangnya mabuk. Tapi ya, akhirnya diajak keluar temannya, diajak keluar, diajak pulang, kegiatan berlangsung sampai selesai kondisi. Ada korbannya nggak, Dan? Nggak ada, ya tidak ada luka-luka. Orangnya pulang ya biasa, cuma kondisi mabuk. Usai kericuan mereda, penyelenggara kembali melanjutkan acara hiburan orkes dangdut hingga selesai. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang suami di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk dan membakar pakaian milik istrinya. Pelaku menduga sang istri berselingkuh setelah kabur dari rumah. Aparat kepolisian langsung menangkap pria yang mengamuk dan membakar sejumlah pakaian istrinya di belakang rumah di kawasan Barabaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga turut mengevakuasi istri pelaku yang sempat ketakutan sebab sang suami mengamuk di bawah pengaruh minuman keras. Berapa nak bakar itu? Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui cemburu dengan sang istri yang tidak pulang selama 2 hari diduga berselingkuh. Mendatangi TKP dan menemukan suaminya dalam keadaan mabok, terus membakar beberapa lembar pakaian istrinya. Ini dari informasinya seperti bagaimana Pak kejadian? Informasi awalnya katanya istrinya kabur dari rumahnya beberapa hari, terus istrinya kembali, disitulah mulai cekcok. Ini berarti sudah ada permasalahan Pak ya? Ya benar, sudah ada permasalahan keluarga. Guna proses lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Mapolsek guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selingkuh gitu, 2 hari udah pulang. Polda Sumatera Utara tengah mendalami kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 10 tahun yang diunggah oleh pengacara Hotman Paris. Sementara pihak sekolah membantah adanya pemerkosaan dan menyebut ibu korban membuat laporan palsu. Cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang. Inilah video unggahan pengacara Hotman Paris terkait dugaan pemerkosaan yang menimpa gadis berusia 10 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Dalam unggahan tersebut, Hotman menyebut korban diduga diperkosa berulang kali oleh kepala sekolah, staf administrasi hingga tukang sapu sekolah. Hotman juga menyebut kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada 10 September 2021 dan kemudian dilimpahkan ke Polda Sumut. Namun hingga saat ini laporan tersebut mandek. Oke, kasus ini sudah dilaporkan di Polda, di mana? Poltabes Medan ya. Ya, Poltabes Medan, tapi ya sudah di Polda, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya. Sementara Polda Sumatera Utara menyebut hingga saat ini penyidik masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan juga saksi. 18 saksi sudah diperiksa meliputi kepala sekolah, petugas keamanan sekolah, petugas kebersihan sekolah, hingga keluarga korban. Pemeriksaan forensik dan visum terhadap korban juga sudah dilakukan. Dan pemeriksaan pendamping dari LPA, dari Dinas Sosial, dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Saat ini prosesnya masih terus berjalan di Krim Polda. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan bukti-bukti yang lainnya. Terkait kasus ini, pihak Yayasan Perguruan pun buka suara. Yayasan Perguruan yang diwakili kuasa hukumnya membantah adanya pemerkosaan dan menduga adanya laporan palsu dari ibu korban. Kuasa hukum sekolah juga menyebut korban justru kebingungan saat menjalani prarekonstruksi yang digelar Polda Sumatera Utara. Ketika prarekonstruksi itu, ya kita melihat bahwa si anak ini yang menjadi korban ini justru kebingungan tentang perbuatan dalam prarekonstruksi itu jelas bisa kita lihat. Dia malah kebingungan. Nah,
Lantas dari keadaan dan peristiwa itu kita berkeyakinan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh ibu ini dalam laporan polisi itu adalah palsu. Atas dugaan laporan palsu ini, pihak sekolah pun telah melaporkan ibu korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ahmad Rizwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor berziarah ke makam muridnya yang meninggal dunia diduga akibat dianiaya kakak kelasnya. Selain ke makam, rombongan juga takziah ke rumah duka korban. Akri Mariat, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, tiba di TPU Sungai Selayur, Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Kedatangannya didampingi oleh ayah kandung almarhum. Dalam ziarah ini, perwakilan Pondok Modern Darussalam Gontor menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan almarhum. Namun, mereka menolak berkomentar ketika ditanyakan terkait kematian santri yang diduga menjadi korban penganiayaan. Kunjungan berlanjut dengan takjiah di rumah duka di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarame, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Di rumah duka, pihak Ponpes Gontor menyampaikan bela sungkawanya. Sebelumnya, pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengakui adanya dugaan tindak penganiayaan di sana. Pelaku penganiayaan pun telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Kasus dugaan penganiayaan hingga tewas di Pondok Modern Darussalam Gontor hingga kini masih terus diselidiki. Autopsi korban penganiayaan dilakukan pada Kamis 8 September 2022. Sementara itu, 2 tersangka dugaan penganiayaan masih dalam pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, dari hasil autopsi, polisi menemukan adanya bekas benturan benda tumpul di dada korban. Kementerian Agama pun menurunkan tim untuk mengungkap kasus tersebut. Proses penyidikan kasus kematian santri asal Palembang, Albar Mahdi, yang diduga menjadi korban penganiayaan seniornya, terus berlanjut. Santri Gontor yang diketahui meninggal pada 22 Agustus lalu dikabarkan mengalami kelelahan usai mengikuti perkemahan Kamis Jumat program dari pondok pesantren. Namun hal tersebut terungkap usai pihak kepolisian melakukan otopsi jenazah santri Gontor ini yang menunjukkan adanya bekas benturan benda tumpul di dada korban. Untuk menuntaskan kasus penganiayaan yang menyebabkan santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1 meninggal dunia, polisi terus mendalami dengan memeriksa 21 santri. Apa yang polisi kerjakan, langkah polisi lakukan ini pro justisia dan itu perlu legal standing. Makanya di sini kita berproses sesuai dengan aturan koridor hukum yang berlaku. Sementara Kementerian Agama yang menurunkan tim investigasi dalam mengungkap kasus tersebut menemukan adanya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi. Tempat, lah ini faktornya apa ini masih belum diketahui gitu. Kasus ini mencuat usai ibu korban menemukan kejanggalan atas meninggalnya santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur ini. Pihak Ponpes pun akhirnya berkooperatif dan mengakui adanya penganiayaan di lingkungannya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Satu lagi oknum perwira polisi dipecat sebagai Korps Bayangkara karena terlibat kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Setelah menjalani sidang kode etik, mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat.
Sidang kode etik dengan pelanggar mantan Wadir Krim Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian yang dipimpin langsung Wakil Irwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing pada Jumat kemarin. Selain keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, Jerry juga disanksi dikurung di tempat khusus selama 29 hari. AKBP Jerry Siagian dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus kematian Brigadir Joshua yang diduga didalangi Irjen Verdi Sambo. Sementara Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Sebelumnya Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Sambo. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Usman, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya meminta Bribka Riki untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Erman mengungkapkan saat awal mula kasus mencuat, kliennya terbawa skenario Verdi Sambo, di mana saat itu kematian Brigadir J setelah baku tembak dengan Barada Eliezer. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR juga disebut diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bribka Riki mengaku tidak berani. Sambo kemudian meminta Bribka RR memanggil Baradae untuk menembak Joshua. Terkait keterangan yang berbalik ini, pengacara menyebut Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses untuk mencari tahu soal justice kolaborator. Erman juga mengatakan Bribka RR takut terhadap Sambo dan memilih mengikuti skenario yang dibuatnya. Ratusan warga berdesakan demi mendapatkan beras dan sayuran gratis. Informasinya akan hadir sesaat lagi.